Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Mairiana. Saya dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi Prodi Keuangan Perbankan. Video ini saya tujukan untuk tugas mata kuliah saya, yaitu aspek hukum dalam bisnis. Saya ingin menjelaskan tentang perikatan dan perjanjian. Nah, apa sih pengertian dari perikatan perjanjian? Perikatan dan perjanjian semuanya merupakan janji, akan tetapi tidak semua janji dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan. Yang dikategorikan suatu perikatan adalah suatu yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai sahnya suatu perikatan. Oke, selanjutnya yaitu sumber-sumber perikatan. Sumber-sumber perikatan dibagi menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena persetujuan atau perjanjian. Pengertian dari perikatan yang lahir karena undang-undang, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang dan apabila menimbulkan suatu kerugian, maka kita diwajibkan untuk membayar kerugian tersebut. Selanjutnya yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan yaitu perikatan yang apabila tidak memenuhi syarat sahnya, maka perikatan dan perjanjian itu kemungkinan bisa dibatalkan. Nah, selanjutnya yaitu wan prestasi. Wan prestasi atau ingkar janji adalah bentuk pengingkaran atas prestasi yang telah disepakati oleh suatu pihak dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Selanjutnya yaitu overmatch atau keadaan memaksa. Overmatch atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya. Akan tetapi debitur tidak harus menanggung risiko karena debitur tidak menduga akan terjadi hal tersebut. Contohnya yaitu suatu toko yang barangnya sudah dipesan akan tetapi terjadi kebakaran. Atau yang ketiga yaitu somasi. Somasi adalah pesan atau peringatan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur kapan selama-lamanya seorang debitur dapat memenuhi kewajibannya tersebut, dan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka debitur tersebut dikatakan lalai. Dan yang keempat yaitu ganti rugi. Ganti rugi dibagi menjadi tiga, yaitu ganti rugi atas biaya, ganti rugi atas kerusakan, dan ganti rugi atas bunga. Ganti rugi atas biaya yaitu ganti rugi atas ongkos kirim dan lain-lain. Nah, yang ganti rugi atas kerusakan yaitu ganti rugi apabila terjadinya sebuah kerusakan. Dan yang ketiga yaitu ganti rugi atas bunga. Ganti rugi atas bunga yaitu keuntungan atau bunga yang tidak jadi diterima oleh seorang kreditur karena kelalaian debitur yang ingkar janji. Dan yang kelima yaitu resiko. Resiko itu kewajiban untuk memikul kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam perikatan. Macam-macam perikatan ada macam-macam perikatan. 1. Perikatan bersyarat dibagi menjadi dua, yaitu perikatan dengan syarat tangguh, perikatan dengan syarat batal. 2. Perikatan dengan ketepatan waktu. 3. Perikatan alternatif. 4. Perikatan tanggung-menanggung. 5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. 6. Perikatan dengan ancaman hukum. 7. Perikatan yang lahir dari undang-undang. Setelah saya menjelaskan tentang perikatan, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Setelah pengertian dari perjanjian, kita harus mengetahui apa macam-macam dari perjanjian. Macam-macam perjanjian dibagi menjadi tiga. Macam-macam perjanjian. 1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu. 2. Perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu. 3. Perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu. Setelah mengetahui macam-macam perjanjian, kita harus mengetahui juga unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian dibagi menjadi tiga, yaitu excedentalia, naturalia, dan accidentalia. Excedentalia yaitu sesuatu yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Contohnya, harga barang yang ingin dijual. Kita harus
harus ada dalam perjanjian tersebut. Yang kedua yaitu naturalia. Naturalia yaitu adalah bagian dari undang-undang yang bersifat mengatur. Yang ketiga yaitu accidentalia, yaitu bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh pihak karena perjanjian tersebut tidak ada di undang-undang. Dan selanjutnya yaitu akibat-akibat dari perjanjian. Akibat-akibat perjanjian. Akibat-akibat perjanjian. 1. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang. 2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. 3. Kreditur bisa mengajukan hasil paulinan. Setelah kita mempelajari macam-macam unsur dan akibat-akibat perjanjian, selanjutnya kita mempelajari dihapusnya perjanjian. Apakah perjanjian dapat dihapuskan? Yaitu ada beberapa cara untuk dihapuskan perjanjian. 1. Ditentukan oleh perjanjian oleh kedua belah pihak. 2. Ditentukan oleh undang-undang. 3. Ditentukan oleh para pihak dan undang-undang. 4. Tindakan menghentikan perjanjian. 5. Ditentukan oleh putusan hukum. 6. Tujuan perjanjian telah dicapai. 7. Dengan persetujuan. Dan kita telah sampai ke materi kita yang terakhir, yaitu perjanjian-perjanjian khusus. Perjanjian-perjanjian khusus yaitu perjanjian yang mempunyai syarat-syarat tertentu. Perjanjian khusus dibagi menjadi 7, yaitu perjanjian jual beli. Jual beli merupakan perjanjian yang bila salah satu pihak mengikat diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati. Yang kedua yaitu sewa menyewa, suatu perjanjian dalam hal salah satu pihak mengikat diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu yang ditentukan. Sewa beli dibagi menjadi 2, yaitu sewa menyewa. Unsur jual beli. Sewa menyewa, seorang yang menguasai barang tersebut selama belum melunasi cicilannya dia disebut penyewa. Unsur jual beli yaitu bahwa apabila penyewa telah memenuhi seluruh kewajibannya maka ia menjadi pemilik dari barang tersebut. Yang ketiga yaitu pinjam meminjam, suatu perjanjian dalam bentuk salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis pakai. Dan yang kelima itu pemberian kuasa, suatu perjanjian antar satu pihak yang memberikan kekuasaan kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Yang keenam yaitu penanggung hutang. Penanggung hutang yaitu suatu perjanjian dalam hal mana seorang pihak ketiga menyerahkan diri untuk memenuhi perbuatan si berhutang. Dan yang terakhir yaitu perjanjian kerja. Perjanjian kerja suatu perjanjian yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan majikan. Buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayarkan upah. Oke, sekian dari video saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.